Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang tenaga kerja asing. Perkenalkan, saudari saya. Saskia, saya Rafika Alina. Saya Ali Musyafar. Saya Ismail. Dan saya Arifo Ahmad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifo Ahmad. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang tenaga kerja asing atau singkatan TKA. Dalam tenaga kerja asing ini, kenapa pemerintahan memerlukan tenaga kerja asing? Karena apa? Karena tenaga kerja asing ini berasal dari luar negeri untuk bekerja di Indonesia atau di negara-negara lain karena mereka mempunyai ahli di bidang-bidang tertentu seperti teknologi, seperti tambang dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan lokal itu tidak mencapai ketentuan tersebut. Namun pekerjaan lokal ini masih ada pekerjaan lain untuk disediakan untuk mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM 2410205. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan analisa saya terkait kebijakan pemerintah. Kenapa lebih penting lebih mementingkan tenaga kerja asing dibandingkan tenaga kerja lokal? Karena menurut analisa saya, tenaga kerja asing memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan nasional. Caranya dengan memaksimalkan program-program pelatihan tenaga kerja lokal agar sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia. Saya akan menjelaskan kenapa pemerintah lebih memilih tenaga kerja asing. Dalam perusahaan atau industri atau sektor tertentu juga membutuhkan kebutuhan atau keahlian khusus. Jadi tenaga kerja asing ini dapat mengisi kekosongan keahlian atau keterampilan yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Jika ada kebutuhan pada sektor tertentu, sektor-sektor tertentu yang dimaksud ini ada pertanian, perhotelan, industri manufaktur. Ini memerlukan pekerja asing karena untuk mengisi pekerjaan musiman dan pekerjaan yang keterampilannya relatif lebih rendah. Perkenalkan, nama saya Ali Musyafar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya akan menambahkan sedikit tentang dampak-dampak tentang tenaga kerja asing. Dampak positif dari tenaga kerja asing membawa pengetahuan serta keterampilan baru yang dapat ditransfer ke tenaga kerja lokal. Hal ini membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara tujuan tersebut. Dan beberapa lagi dampak positifnya itu meningkatkan produktivitas dan inovasi, dukungan untuk proyek strategis dan pertumbuhan ekonomi. Dan ada pun juga dampak negatifnya yaitu masalah sosial dan budaya, perbedaan budaya nilai dan bahasa antara tenaga kerja asing dan masyarakat lokal. Seperti dapat menyebabkan tenaga kerja lokal dapat menyebabkan konflik dan ketegangan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Rafika Alina dan saya akan memberikan 3 contoh tentang kasus tenaga kerja asing. Yang pertama itu adalah rekan di pabrik smelter PT GNI pada tanggal 14 Januari 2023 antara tenaga kerja asing asal Cina dan tenaga kerja asing PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ini mengakibatkan 2 tenaga kerja asing itu meninggal dunia. Yang kedua, kedatangan tenaga kerja asing Cina di pantai. Pada tanggal 3 Juli 2021, PT Houthi Nikel Alloy mendatangkan 20 tenaga kerja asing asal Cina di pantai, Sulawesi Selatan. Kedatangan tenaga kerja asing ini mengundang kritik masyarakat terjadi di tengah kebijakan PPKM darurat. Saya bisa sebutkan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia menghambat beberapa masalah seperti menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat kesempatan pekerja, dan mengurangi tingkat upah pekerja lokal. Sekian, terima kasih. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 5. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.